saja. Oke. Disinilah kantor DPAC Partai Demokrat Palu Barat saat itu sebelum pemekaran. Ya, pada saat kejadian itu posisi kantor lagi kosong, namun banyak keluarga, teman-teman yang lain pada saat itu ada sebagian sudah posisi karena sore, ada sebagian mancing, duduk-duduk di halaman belakang rumah, tapi kantor PAC di sini itu posisi kosong. Pada saat kejadian itu ombak pertama itu belum ambruk, tapi ombak yang kedua, karena ombak kedua itu tingginya kurang lebih sekitar 6 meter waktu datang. Saya lihat punya lenje ini. Sedih kalau lihat laut. Naku ya. Sebenarnya kalau dijelaskan ini cukup menyentuh soalnya. Karena disinilah saya dan ibu saya pada saat tsunami itu bukan hanya harta yang hilang, tapi nyawa kedua ibu saya, ibu yang melahirkan saya dan ibu yang jaga saya. Iya, disinilah tempatnya. Dan beliau saya dapatkan di pinggir jalan itu posisi jam 10 malam. Sempat saya beri nafas buatan buat ibu saya, tapi sudah tidak tertolong lagi. Tapi alhamdulillah sudah dapat mayatnya. Iya. Aceh. Iya. Jam berapa itu dapat mayatnya? Jam 10 malam. Kejadiannya jam 6 Jam 10 malam saya dapat sih. malam. Berarti community tidak mengungsi waktu pas kejadian itu? Waktu kejadian itu saya di posisi arah pulang di depan Grand Mall, saya bersama istri saya. Iya. Kemudian saya berupaya jalan kaki sampai tembus di lokasi sini. Kemudian pada saat kejadian semua ini pinggir pantai sudah pada kosong. Tapi saya memberanikan diri turun karena dua orang ibu saya itu saya tidak temukan di tempat pengungsian. Maka kurang lebih sekitar jam 10 malam saya turun sendiri. Kamu di mana posisi waktu gempa? Di depan Grand Mall. Depan Grand Mall, di dalam mobil arah pulang. Arah pulang. Iya. Arah pulang. Setelah selesai coffee break waktu itu acara Demokrat di Sultan Raja. Waktu kamu lewat di jalan ini bagaimana kondisinya? Tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan, sehingga kendaraan saya tinggalkan di depan Grand Mall karena saya juga dikejar sama tsunami saat itu. Alhamdulillah saya dengan istri saya bisa mengamankan diri saya. Setelah itu saya berupaya untuk mencari keluarga saya yang ada di rumah. Kalau kantor PAC, kantor kecamatan itu batasnya dari sana sampai di situ. Nah, ini sudah sampai di sana itu batas pondasi karena ada gazebo juga di situ. Nah, disitulah tempat ibu saya juga biasa sering menghibur dirinya mancing. Beliau di situ ada gazebo dulu. Kemudian ini rumah saya. Di sebelah sini ada rumah. Nah, di sini hanya ada 3 rumah. Satu adik saya, kemudian kantor PAC dan rumah saya. Ya. Disinilah saya temukan ibu saya. Posisi di sini ibu saya. Itu tiang listrik jatuh kemarin. Tengah malam ibu saya temukan di sini pas di pintu gerbang masuk rumah beliau. Ketika saya temukan ibu saya di sini,
saya dapati beliau tergeletak. Kemudian saya sempat memberikan nafas buatan 6 kali. Kemudian saya pompa dada beliau, tetapi ya Allah menyayangi beliau. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bincang Santai Kader Partai Demokrat. Nah, kali ini saya tidak di dalam kantor DPD, tetapi memilih suasana baru di rumah salah seorang kader Partai Demokrat. Assalamualaikum Pak Ronald. Siap. Salam demokrasi. Salam Demokrat. Ya, yang biasa kalau yang santai itu biasa bro. Oh bro, ya bro. Karena sudah agak sedikit tidak asing di masyarakat. Bro itu apa sih? Bersama Ronald. Oh bersama Ronald ya bro. Siap bro. Oke. Ya. Bro, Nah, satu pertanyaan ya. singkat dulu. Ronald, Seorang mualaf ketemu sama ibu saya kayak dikasih. iya. Ya. Kemudian Boleh tahu bapaknya siapa? dia Husein Ibrahim. Kayaknya tidak asing ini. Kalau ibu sendiri orang di Palu ya, Mbak Palu. Asli Palu. Di mana tepatnya? Beliau asli Tipo. Tipo ya. Iya, tapi keluarga besar mulai dari Watu Sam, Buluri, Tipo, Silai sampai ke Balaroa. Wah, bukan Ya. kaleng-kaleng nih. Kalau sudah menyebut silsilah sejauh itu ya. Iya. Di PC Demokrat. Iya. Masih diingat kira-kira tahun berapa? 2009 saya DPR, sebelum 2000 sekitar 2008. 2008 ya, 2008. Pada saat itu di posisi mana bro waktu itu? Pertama kali itu sebagai wakil sekretaris 2, kalau tidak salah ingat saya, wakil sekretaris. Setelah itu karena orientasi berkaitan, kalau kita berbicara untuk penguatan secara kelembagaan partai, gawean yang paling banyak itu ada di ujung tombak. Iya. Nah, sehingga wakil sekretaris saya tidak terlalu lama. Sejak kapan duduk di parlemen? Saya duduk di parlemen itu 2009 sampai 2014. Kemudian 2014 sampai 2019. 2 periode ya? Dua periode. Dua periode. Ya, 2 periode. Dan yang termuda saat itu. Oh ya. Umur waktu duduk di tahun 2000 berapa? 2009 ya? 2009. 2009 umur berapa waktu itu? Jadi memang luar biasa penghargaan yang Demokrat berikan kepada saya. Demokrat pada saat itu kalau tidak salah ingat saya nomor 31. Saya usia pas 31. Masuk yang termuda dari Dapil Palu Barat, duduk di DPR ya. Oh iya, di sini ada. Boleh diminum ini? Oh silakan, ayo, Ya. ayo. Jadi kediaman bro ini ya sangat eksotik di atas gunung. Ya, kalau beliau bilang ke saya ini gubuk beliau, saya masuk sih bukan gubuk ini, tapi lihat makanan yang disajikan kasubi. Tadi sudah dijelaskan bahwa di 2009 sudah menjadi anggota parlemen. Ya. Nah, sampai 2 periode ya. Di periode ketiga, kemana bro? Ya, sebenarnya periode ketiga itu ada sedih-sedihnya sedikit. Ketika gempa bumi terjadi, Ya. itu saya cukup merasakan kejadian itu, karena bukan hanya harta saya yang hilang, tetapi kedua ibu saya, satu ibu kandung yang melahirkan saya, satu
tante saya yang menjaga ibu saya, menjaga saya, dan menjaga anak-anak saya, itu juga ikut meninggal. Jadi saat itu semua di hal-hal yang berkaitan dengan di luar jadi drop semua, bisa seperti itu? Iya, karena periode pertama saya itu ibu saya di samping saya. Periode kedua pun ketika saya maju persiapan, beliau ada di samping saya. Sehingga pada saat periode ketiga itu cukup terpukul untuk saya dan keluarga, karena mereka sudah tidak ada di samping saya yang memberikan support secara langsung pada saat itu. Sehingga saya malah sempat kumpul keluarga untuk menyatakan diri mundur daripada pencalonan pada saat itu. Namun salah satu om saya, yaitu beliau imam di Silai, beliau memberikan support kepada saya, jangan, siapa tahu jadi. Tapi saya sempat menyatakan, saya maju ini sama dengan bendera putih, sudah bendera putih setengah tiang lagi. Nah, sehingga itulah yang membuat saya tidak bisa bikin apa-apa saat itu, tidak bisa bersama teman-teman lebih maksimal bekerja untuk Demokrat, karena baju di badan saya lari. Ya, anak saya 2 orang dibawa sama air laut, kemudian saya sendiri dengan keluarga sempat mengungsi kurang lebih hampir sebulan. Alhamdulillah dengan dukungan teman-teman yang ada masih eksis di Demokrat pada saat itu, dan sampai saat ini mereka lah yang memberikan saya support untuk tetap berjuang bersama Demokrat dan harus bangkit, tidak boleh tidak, karena ini perjuangan belum selesai, dan itu juga harapan yang almarhum ibu saya tinggalkan untuk saya, dan tidak boleh putus asa. Tidak bekerja maksimal, tidak fokus lagi. Ya. Boleh tahu berapa suara yang diraih saat itu? Periode pertama, sebelumnya ya, Iya, periode sebelumnya itu 923 kalau nggak salah ingat Periode saya. pertama ya? Periode pertama itu 720-an. Kemudian periode kedua 923. Kemudian periode ketiga itu suara saya stagnan, namun ada kenaikan sedikit. Oh, ya. Ya, walaupun sudah tidak maksimal jalan, tapi alhamdulillah masih ada dukungan yang agak sedikit dari teman-teman pendukung. Ya. Yang pasti suara Partai Demokrat ada 1 kursi. Ada. Oh iya bro. Ya. Tadi sore kita ke bibir pantai. Ya. Kalau tidak salah di situ ada kantor DPAC. Iya, betul. Kecamatan Urjadi ya. Iya, betul. Dan itu menjadi tempat basis Demokrat. Ya. Anda sudah terpuruk dengan bencana, dan saya tahu Ronald adalah petarung, walaupun sebelumnya sempat terpuruk. Ya. Dan pembuktian bahwa bro mau bertarung kemarin kan sudah mendaftar di DPD untuk menjadi calon ketua DPC. Bangunan di depan sudah tinggal puing. Ya. Ada harapan atau semangat baru lagi kah untuk membangun Demokrat ini lagi lebih maju? Yang pasti itu ada. Dengan dorongan teman-teman pengurus di DPC Kota, ada beberapa kawan yang memberikan saya semangat, sehingga saya merasa terpanggil. Kenapa? Karena saya melihat Demokrat di Kota Palu sudah sangat tertinggal jauh oleh partai-partai lain. Mulai dari pengkaderan, penguatan secara kelembagaan, itu sudah sangat jauh tertinggal. Sehingga saya merasa terpanggil. Satu alasan yang membuat saya terpanggil adalah saya ingin berbuat untuk partai ini. Karena saya cukup sudah diberikan oleh partai ini 10 tahun duduk di DPR, dan itu menjadi kebanggaan saya secara pribadi dan keluarga. Nah, sehingga saya harus berjuang bersama teman-teman kembali, ibaratnya mengumpulkan
puing-puing yang sudah ada untuk membangun kembali dan memberikan harapan yang sangat pasti untuk kemajuan Partai Demokrat di Kota Palu. Dengar-dengar sih kabar angin. Ya, Katanya kalau Bro terpilih akan mengambil kembali posisi kantor di salah satu jalan strategis, betul? iya. Di mana tempatnya? Itu di Jalan Setiabudi. Pada saat itu kantor DPD itu, Oh iya, iya. ya, kantor DPD Demokrat Provinsi di Setiabudi. Nah, itu miliknya Bapak Rocky Martianus, dan beliau sudah menyatakan kepada saya, dan nantinya saya menunggu kedatangan beliau untuk secara resmi memberikan kantor itu untuk DPC Demokrat Kota Palu. Dan Kenapa memilih tempat itu? Adakah histori di dalamnya? iya, karena disitulah cikal bakal kekuatan kota waktu itu sampai mendapatkan 5 kursi. Bagus sih. Ya, ada semangat yang begitu besar menggaung ketika Demokrat setara dengan partai-partai besar yang lainnya. Kenapa? Karena yang punya gedung juga salah satu kader dan mungkin sesepuh di Partai Demokrat, itu Bapak Rocky Martianus. Beliau sangat berkontribusi pada saat itu juga terhadap Partai Demokrat. Nah, sehingga saya terpanggil. Nah, hari ini beliau sendiri itu memanggil saya. Kalau seandainya saya nantinya dipercayakan untuk memimpin di Kota Palu, maka beliau secara sukarela itu memberikan gedung beliau untuk dijadikan kantor DPC Demokrat Kota Palu. Luar biasa. Nah, Bung Ronald, keluar dari konteks ini, Ya. saya tertarik. Kenapa saya disuguhkan dengan ubi kayu? Apakah ada filosofinya atau mungkin karena memang Bro suka ubi ini? Ubi ini sebenarnya karena saya senang berkebun. Oh iya. Ya. Senang, keseharian saya itu sukanya berkebun, menata taman. Berarti ini hasil kebun? Hasil kebun. Dicabut sendiri? Cabut sendiri. Ya. Luar biasa. Namun ubi ini menurut saya, kalau bicara filosofi Iya. tentang ubi ini, sebenarnya kesederhanaan, iya. ya, kesederhanaan dan selalu bersyukur. Iya. Keadaan apapun kita harus selalu memanjatkan puji dan syukur sebenarnya. Dalam segala musim ubi ini bisa tumbuh dengan akar yang kuat ya. Betul. Ah. Ya. Asik, pembicaraan kita makin asik di bincang santai kader ini. Bro, ini kan suksesi banyak ke depan. Ya. Ada musyawarah untuk penentuan Ya. calon ketua DPC. Ada di 2024 ada pileg, ada pilkada. Tanggapan pribadi Bro tentang 3 tahapan ini seperti apa sih? Sehingga Demokrat ini bisa menjadi jaya kembali. Iya. Menurut saya ya, Iya. menurut saya ini pengalaman yang saya alami dan saya sudah pernah melakukan. Iya. Ya. Kadang pertanyaan itu bagaimana kita mau menghadapi 2024? Seharusnya kita tanya kembali kepada diri kita sebagai kader partai. Apa sih yang harus kita persiapkan Iya. untuk menyongsong pesta itu? Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh berkaitan dengan pesta itu di 2024, kita harus bertanya apa yang harus kita siapkan untuk ke sana. Salah satunya itu adalah bagaimana kita menyatukan persepsi di internal dulu. Itu yang pertama. Secara kelembagaan, kalau kita sudah kuat, nanti akan dibarengi dengan penguatan sampai di tingkat akar rumput, Iya, di tingkat grassroots. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya itu adalah KTA-nisasi. Nah, hari ini yang terjadi, boleh kita ambil sampel saja. Iya.
di salah satu kabupaten atau kota baru, berapa pengurus kita yang ada? Mungkin dalam kapasitas itu mereka bisa jawab sesuai SK. Iya. Oh sekian anggota kita. Coba tanya, apa mereka sudah punya KTA semua? Belum tentu, saya tidak yakin, belum tentu. Malah yang terjadi ketika kita diundang rapat, yang terjadi baik di DPD maupun di DPC, sesama kita tidaklah saling kenal. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyongsong pesta demokrasi itu kalau kita dengan kita sendiri tidak saling mengenal? Nah, akhirnya yang terjadi adalah turbulensi politik. Sebelum momen itu di depan mata kita mau ambil, kita sudah terjadi goncangan-goncangan kecil di dalam partai. Nah, itulah yang terjadi yang menurut saya, nah ini harus dirubah dalam tatanan itu. Apalagi kalau seandainya ada sebagian teman-teman, saya bisa mendapatkan 5-6 kursi ke depan, sah-sah saja. Tapi apa yang Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan terhadap itu? Tapi Anda sudah meraba-raba, tadi saya suka bahasanya. Pakai bahasa Kulawi, turbulensi politik. Apa Anda sudah bisa meraba-raba kalau ini tidak segera diperbaiki, akan ada turbulensi politik itu? Itu sangat pasti. Dan kemungkinan itu hari ini sangat terbuka lebar. Karena yang kita takut itu partai lain akan memanfaatkan situasi ini, apalagi ada kader kita yang sangat populer yang akan kita jual nanti di 2024, yaitu ketua kita sendiri, Bapak Anwar Hafid. Nah, saya tidak mau beliau ketika menghadapi pesta itu justru akan menghadapi bukan menyelesaikan persoalan di akar rumput, tapi turbulensi di dalam internal partai. Nah, itu yang saya sedikit melihat. Kenapa saya harus sedikit mungkin dalam tanda kutip pengen berkontribusi terhadap partai ini? Saya punya pengalaman. Nah, ini yang pengen saya mau berbagi juga dengan teman-teman yang lain di partai ini. Dan saya mau Partai Demokrat itu di 2024 kitalah yang menjadi panutan dari partai-partai lain untuk memenangkan kontestasi itu. Bro, makin menarik perbincangan, malam juga makin larut. Nah, berangkat dari apa yang telah disampaikan, kira-kira apa harapan yang mendasar sekali yang ingin disampaikan ke pemirsa? Karena kita tahu Demokrat ini sekarang kan sementara dia bokobok. Ya. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang non partisan juga masuk. Nah, ini pertanda apa sih kalau Bro tandai seperti ini? Iya, kalau saya melihat sebenarnya saya bersyukur adanya itu KLB secara politik, ya. Namun dalam tatanan berbicara KLB itu merusak tatanan kita. Tapi kalau orang cerdas melihat situasi itu sebenarnya menjadikan partai ini bisa besar. Kenapa? Karena KLB sehingga publikasi selalu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan bahwa keabsahan AHY sebagai ketua umum sesuai anggaran dasar, bahwa itu yang sah, bukan KLB. Tetapi ada poin, ada hikmah di balik itu, bahwa partai ini sangat seksi, sehingga ada oknum yang bermain di luar untuk merebut kedaulatan kita. Nah, sehingga saya berpikir ada hikmah di balik itu. Hikmahnya, saya mengapresiasi kalau seandainya ada simpatisan yang hari ini dalam tanda kutip berbondong-bondong untuk mendekatkan diri kepada Demokrat, karena Demokrat ini partai besar. Nah, kita punya ketua umum masih muda, dan sangat potensial untuk jualan 2024 memimpin negara ini. Nah, itulah yang saya lihat. Nah, begitu juga ketua DPD kita, Bapak Anwar Hafid. Track record beliau tidak bisa lagi diragukan. Dan itu tidak diragukan lagi. Beliau 2 periode bupati. Hari ini beliau di DPR RI. Dan ini sebenarnya kader harus mampu, ibaratnya
memainkan peranan dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Ada kader kita, kader terbaik. Ini jualan besar buat partai ini. Ya, ya. Nah, sehingga kalau besok Pesta Demokrasi 2024 kita tidak mampu mengambil momen itu, maka kerugian besar buat partai ini. Nah, saya melihat saya terpanggil untuk itu. Berarti memang sudah menjadi harga mati. Ya, AHY for presiden, ya, AH for gubernur Sulawesi Tengah. siap. Siap berjuang untuk itu? Siap. Sangat siap. Sangat siap. Ya. Baik, pemirsa, banyak hal yang sudah kita obrolkan dan kita berharap kader-kader Partai Demokrat ke depan adalah figur yang memang menjadi pilihan dan ditempa sejak awal. Ini juga mengisyaratkan bahwa Demokrat tidak mati, Demokrat berkoalisi dengan rakyat, dan juga Demokrat selalu bersama rakyat. Oke, saya Nafi Saroh. Cukup sekian perbincangan santai kader Partai Demokrat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat. Salam Demokrat. Berkibar menjulang ke